Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livian Widaningtyas Ramadhani, NPM 20040403002 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang konsep asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi sendiri adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak di mana salah satu pihak berkewajiban membayar iuran atau kontribusi atau premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran atau kontribusi atau premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransian UU Asuransi yang sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang perasuransian yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut, yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, menurut ketentuan Undang-Undang Pasal 246 KUHD atau asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan nama penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu peristiwa. Selanjutnya ada hal-hal penting mengenai asuransi. Hal-hal penting mengenai asuransi ada 4 bagian. Yang pertama ada merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1320 KUHD. Hal-hal penting mengenai asuransi. Yang pertama ada merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi pasal 1302 KUH Perdata. Perjanjian tersebut bersifat adhesif, artinya isi perjanjian tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi. Yang kedua, terdapat dua pihak di dalamnya, yaitu penanggung dan tertanggung. Namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan. Yang ketiga, adanya premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan asuransi. Yang keempat, adanya perjanjian asuransi mengibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban. Selanjutnya, ada unsur-unsur yang harus ada pada asuransi. Yang pertama, subjek hukum. Dalam subjek hukum asuransi, terdapat penanggung dan tertanggung. Pihak penanggung atau perusahaan asuransi bertugas menanggung beban risiko, sedangkan pihak tertanggung adalah nasabah yang melakukan perjanjian dan membayar premi. Yang kedua, persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung. Yang ketiga, objek asuransi dan kepentingan tertanggung. Selain hukum, harus terdapat objek yang diasuransikan sesuai dengan kepentingan tertanggung. Jenis objeknya pun berbeda-beda, tergantung dari asuransinya, seperti rumah, kendaraan, alat elektronik, ataupun kesehatan. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, risiko dan premi. Terdapat unsur perahlian risiko dari pihak tertanggung kepada penanggung seiring dengan dibayarkannya premi. Premi sendiri adalah kewajiban pihak tertanggung berupa sejumlah uang yang diberikan kepada pihak penanggung dalam periode tertentu yang sudah disepakati. Yang keenam, ada evenement dan ganti rugi. Dalam asuransi juga harus mencakup ganti rugi yang merupakan kewajiban dari pihak penanggung kepada pihak tertanggung.
Hal ini akan bermanfaat dan dapat diklaim ketika terjadi evenement atau peristiwa yang tidak terduga. Yang ketujuh, ada syarat-syarat yang berlaku dan polis asuransi. Biasanya dalam perjanjian asuransi terdapat unsur persyaratan yang akan tercantum dalam polis asuransi. Polis asuransi sendiri adalah bukti tertulis yang membuktikan perjanjian pertanggungan antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada tujuan asuransi. Tujuan asuransi yang pertama adalah pengalihan risiko. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang akan mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi atau penanggung, sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung. Yang kedua, pembayaran ganti rugi. Kerugian jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian atau risiko berubah menjadi kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dalam prakteknya, kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian, partial loss, tidak semuanya berupa kerugian total atau total loss. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi ini memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan untuk melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran. Perusahaan asuransi kebakaran diantaranya ada Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nama produk Rumahku Plus House Owner. Yang kedua ada Asuransi Adira dengan nama Asuransi Rumah Tinggal. Selanjutnya ada asuransi pengangkutan, di mana nama produk asuransinya adalah Aca Asuransi. Yang ketiga ada asuransi aneka. Contohnya ada asuransi pendidikan Aksa Mandiri, asuransi pendidikan Manulife Education Protector. Yang ketiga ada asuransi pendidikan Prudensial Syariah Prucerah, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan atas kematian seseorang yang tertanggung dengan memberikan keuntungan finansial. Terdapat beberapa perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran hanya setelah seseorang meninggal, dan ada juga perusahaan yang menyediakan pembayaran sebelum seseorang tersebut meninggal. Contoh diantaranya asuransi jiwa adalah asuransi jiwa Manulife, asuransi Cigna dengan nama Cigna Family Easy Life. Yang ketiga, asuransi Prudensial dengan nama asuransi jiwa Syariah Prucinta. Yang keempat, ada asuransi Sinar Mas Jiwa dengan nama Simas Maksi. Yang kelima, ada asuransi Allianz.